Took an oath and I'm sticking out to. Pagi, perkenalkan, saya Yanti SAG, guru agama Katolik SMP Negeri 5 Air Besar, dengan nomor NIM 25104561. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan PTG Profesi Guru di kampus STP Santo Agustinus Asisi Semarang. Nah, sebentar lagi saya akan membuat video praktek mengajar di SMP Negeri 5 Air Besar. Adapun nanti kekurangan saya minta saran dan kritiknya dari para dosen. Demikianlah perkenalan singkat saya pada hari ini. Terima kasih. Pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, hari ini masuk semua enggak? Masuk. Baik, terima kasih ya. Nah, kali ini kita kembali lagi dalam pelajaran agama, yaitu peran teman bagi perkembangan tubuh. Nah, di mana pada minggu lalu kita sudah belajar tentang peran keluarga. Nah, ada yang masih ingat tak? Peran dalam keluarga itu ada siapa saja? Ya? Apa fungsi mereka dan peran mereka masing-masing? Ayah, perannya sebagai raja. Ibu, kalian? Jadi dalam keluarga itu mempunyai peran masing-masing. Nah, sebelum itu kita seperti biasa mengawali pelajaran kita dengan doa. Ya, Ibu mau meminta salah satu siswa untuk memimpin doa kita pada kali ini. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa dan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita melakukan tanda pertolongan Tuhan kita dalam tanda salib. Ya Bapa, sebuah kebaikan, Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami melalui teman dan sahabat. Kami ingin berdoa untuk mereka. Semoga kebaikan mereka kepada kami selama ini menjadi berkat melimpah bagi kebahagiaan dan kesejahteraan. Bimbinglah kami agar kami dan tak henti menyadarkan persahabatan kami dan pada cinta-Mu, sehingga tidak ada kebohongan, kepura-puraan dan pengkhianatan di antara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih kepada Rizka atas waktu dan doanya. Nah, pada kali ini kalian lihat di depan kalian itu ada beberapa orang. Nah, itu adalah salah satu teman, ya, salah satu contoh berteman. Nah, jadi di sini peran teman bagi perkembangan tubuh. Nah, jadi tujuan dari peran teman bagi perkembangan tubuh itu nanti kita akan memahami tentang apa itu teman. Teman bagi setiap orang sangat membutuhkan yang namanya teman. Mengapa? Teman bisa membuat kita dapat mengembangkan diri kita, belajar mengenai pengetahuan, berbagi ilmu, sebagai tempat curhat, sebagai tempat untuk membagi pengetahuan. Nah, jadi tujuan dari berteman adalah supaya kita lebih ke arah bersahabat, sehingga kita dapat saling membantu sesama. Nah, untuk lebih mendalami masalah teman ini atau judul teman ini, nanti kita akan menunjukkan kepada sebuah artikel, ya, pada diskusi. Nah, jadi teman kalau salah berteman itu bisa membawa kita ke arah yang negatif. Nah, teman menentukan juga sikap kita. Sikap kita itu sangat penting dalam memilih teman. Teman yang baik dapat membantu kita mengembangkan diri kita. Dan tetapi sebaliknya, jika ada teman yang tidak baik akan membawa kita ke hal-hal yang negatif. Jadi dengan itu mari kita melihat materi itu tentang teman ini dengan berdiskusi kelompok.
bagi kita. Mari kita buat kelompok. Nah, kalian lihat nih, di sini ada sebuah artikel yang kalian perlu pahami. Nah, ya. Di sini kalian pahami, baca, renungkan. Sini baca. Ciri-ciri teman yang baik. Teman yang baik adalah mereka yang jujur, dapat diandalkan, mendukung, dan peduli. Peran teman dalam agama ini, berteman juga memiliki nilai yang sangat penting. Nah, seperti apa? Saling mengingatkan pada kebaikan, menjauhi perbuatan yang tidak baik. Kemudian dampak negatifnya juga ada, mengingatkan kita tentang pentingnya memilih teman. Itu apa? Dapat berpengaruh besar terhadap karakter dan perilaku seseorang. Ya, ini yang bisa lihat. Kemudian sekarang kalian di sini nanti ada beberapa diskusi kelompok di sini. Kalian buat kelompok yang disebut kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti dari artikel ini perilaku antara sahabat dan teman. Nah, lihat di buku yang ada dengan kalian juga nanti kalian lihat. Nah, coba dari sini kalian harus memahami dulu. Sekarang kelompok 1, tulis catatannya, nanti dijawab. Ada pembagiannya 1 orang ya. Apa itu teman? Setelah itu, lalu mengapa kita perlu berteman? Sekarang kerjakan ya. Nanti setelah selesai, baca masing-masing di bangkunya. Dibaca saja ya. Apa itu teman? Mengapa teman itu penting bagi kita? Silakan. Nanti siapa yang sudah selesai boleh ya, boleh bacakan hasilnya. Saya udah. Udah dibacakan ya. Udah. Bacakan ya, yang nulis yang itu yang bacakannya. Dah. Berdiri. Silakan yang lain dengarkan simak ya. Apakah sama atau beda jawaban kalian? Jadi keempatnya itu kenal dulu. Jadi apa itu teman? Teman adalah orang yang selalu dekat dengan kita, orang yang bisa kita percaya. Itu teman. Orang yang satu hobi, orang yang satu minat. Itu yang dinamakan teman. Kebanyakan orang mengatakan seperti itu. Teman adalah orang yang selalu dekat dengan kita sehari-hari. Kemudian orang yang satu minat dengan kita. Kita misalnya minat sama-sama main bola, kan itu minat namanya kan. Kemudian hobinya sama. Kemudian apa lagi? Orang yang bisa kita percaya. Itu namanya teman. Nah, sedangkan mengapa kita penting atau perlu berteman? Mengapa? Karena kalau kita memiliki teman, kita bisa saling sharing atau curhat. Kita saling berbagi pemahaman, kita bagi ilmu, kita bagi pengetahuan. Jadi di situ
ditujukan kepada artikel. Apa perbedaan artikel dan apa perbedaan dari artikel nanti ada apa perbedaan teman dan sahabat, ya. Nah, ini. Untuk melindungi engkau oleh sebab itu hati-hatilah besok dan pagi duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Dari artikel ini banyak sekali hal yang menarik, ya, tentang persahabatan. Di sini kita lihat bahwa ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah dua Yonatan dan Daud. Jadi mereka berasa bersahabat. Akhirnya mereka sudah saling mengasihi. Nah, sehingga niat ayahnya untuk membunuh Daud ini tidak jadi. Karena apa? Karena Yonatan ini mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Jadi di sini banyak sekali Yonatan di sini sampai memberikan Daud jubah pedangnya diberikan kepada Daud karena saking merasa Daud ini seperti dirinya sendiri, kan? Ya. Kemudian dari artikel ini tentang Daud dan Yonatan, dalam Yohanes. Nah, lihat artikel Yohanes lagi. Baca artikel Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Artikel Yohanes baca, dipahami kasih yang seperti apa tentang sahabat Yesus. Bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku di penjara, aku juga mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Ku. Ini baca dan pahami, ya. Nanti dari ini apa yang menarik? Apa yang menarik menurut kalian? Coba sebutkan lagi. Salah satu yang menarik atau banyak yang menarik menurut kamu. Coba kelompok mana dulu? Baca kelompok 2, silakan. Apa hal yang menarik dari artikel dalam Yohanes bab 15 ayat sampai 17, ya? Coba Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang telah rela memberikan nyawanya demi sahabat. Coba kelompok 1 bacakan. Menurut kalian apa hal yang menarik dari artikel ini? Buat baca. Jadi salah satu yang menarik saja bagi kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah perintahku, kasihilah kepada seorang yang lain. Nah, ini salah satu juga ini artikel dalam Yohanes. Sekarang kelompok 3 baca. Apa yang menarik menurut kamu dari Injil Yohanes ini? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jadi sama kelompok 1 dengan kelompok 3, ya. Menurut mereka. Inilah hal yang menarik. Kelompok 4, apa hal yang menarik menurut kelompok 4 tentang artikel ini? Bacakan, kuat. Ayo. Sebab kamu memiliki aku dan memiliki kamu dan aku telah mendesak kamu supaya kamu berdiri dan menghasilkan buah dan menjadikannya kepadamu. Bukan kamu saja tetapi aku yang memiliki kamu supaya menghasilkan buah. Buah apa? Buah kebaikan, ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Suaranya harus keras-keras sedikit.
Sini, silakan kalian tempelkan mulut kalian. Nah, suara dulu. Nanti warna merah, warna kuning, warna hijau. Merah ini melambangkan sikap dan tindakan yang tidak baik. Nah, sedangkan yang kuning ini melambangkan tindakan dan sikap yang perlu diwaspadai antara baik dengan tidak baik. Yang diwaspadai ya. Kemudian yang hijau ini adalah sikap yang baik yang perlu kalian lakukan. Paham kan? Nah, yang merah ini sikap yang tidak baik, yang kuning sikap was-was, yang hijau sikap yang baik. Nanti kata-katanya atau yang ibu bagi nanti tinggal ditempel, pilih apa. Tempel kata-katanya, misalnya teman saya suka mengolok-olok saya, itu masuk ke sana. Tempel-tempel ya. Kemudian begitu juga kalau sikap yang baik tempelnya yang hijau, sikap yang kurang baik yang merah, yang was-was itu tadi yang ini lagi nanti kalian tempel. Putar lampunya ya. Nah, putar lampunya kita buat main game. Kita main game.
Baik. Nah, udah. Ya, ya bandingkan, dipindahkan ya. Ini. Kemudian, ya. Inilah sikap dalam berteman. Nah, kemudian setelah kita bermain DP, kita mengetahui mana sikap yang perlu kita hindari dan yang perlu kita lakukan. Jadi dari permainan ini kita telah mengetahui bahwa apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi, ya, permainan PPK. Setelah itu baru kita masuk ke ini. Lihat kembali ini dalam Injil Yohanes bahwa dari permainan ini tadi kita sebagai makhluk sosial, manusia ini tidak bisa lepas dari yang namanya peraturan lain. Dengan teman, dengan sahabat, kita dapat memahami bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita dapat belajar, mengetahui, memahami segala ilmu, kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Kita dapat juga mengetahui mana orang yang benar-benar tulus dan ikhlas sebagai teman atau sahabat kita. Jadi kita tahu dengan berteman kita menambah wawasan kita. Dengan berteman kita bisa saling berbagi keluh kesah, curhat. Dengan adanya teman kita merasa ada orang yang diandalkan, ada orang yang dapat kita percaya. Dengan berteman atau bersahabat kita dapat saling sharing, berbagi pengalaman. Oh, yang tadinya saya tidak tahu di bidang ini jadi tahu karena adanya teman, kan? Nah, jadi dengan teman kita dapat memahami, kita dapat pengetahuan, kita dapat ilmu, saling berbagi pemahaman dan lain sebagainya. Ada juga teman. Kalau kita salah memilih teman, kita bisa mengurangi sikap baik kita. Bahkan sikap kita tidak berkembang. Nah, sikap kita berkembang berarti kita mampu mewujudkan sikap kita dengan membantu sesama, dengan peduli dengan orang lain, dengan menjalin hubungan yang baik, dengan siap bersedia menjadi sahabat di mana kita berada, baik di sekolah, baik di keluarga kita, baik di dalam lingkungan masyarakat. Ya, nah, kita siap sebagai sahabat, bukan hanya sekadar ke teman. Kalau teman banyak, teman tak terhitung kan? Banyak teman, tapi kalau sahabat sedikit kan? Nah, kalau teman banyak. Kalau sahabat itu tidak pura-pura, kalau perlu. Tidak pura-pura. Kalau sahabat, kapan saja kita ketemu? Ada. Nah, kalau teman, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Tuh ya, dapat juga kita andalkan. Yang menolong kita itu tulus dan ikhlas. Itulah sahabat ya. Nah, jadi apakah kita ini menjadi sahabat atau hanya sekedar teman di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi seperti itu ya. Nih, dalam Injil Yohanes ini juga menegaskan tentang persahabatan seperti Yesus. Nah, coba baca sini. Ketika ini buku kalian juga ada bahwa kutipan di dalam Injil Yohanes ini juga dalam 1 Samuel tentang sahabat sejati tadi mengenai Daud dan Yonatan. Mereka ini adalah contoh-contoh sahabat di dalam kitab suci. Nah, dari situ
sepanjang segala